Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya Qori Maulana Ismail. Alicia Nurul Mustafa. Saya Amanda Putri Rahayu. Saya Maura Abdeli Anwar. Saya Nur Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qori Maulana Ismail, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP UHAMKA. Pada video ini, saya akan menjelaskan laporan hasil wawancara kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di Sekolah MTS Muhammadiyah 1 Depok. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju yaitu MTS Muhammadiyah 1 Depok yang beralamat di Jalan Kyai Haji Usman nomor 176 RT 05 RW 08 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Sekolah MTS Muhammadiyah 1 Depok sudah terakreditasi A. Dalam kegiatan PLP 1 ini, kami berkesempatan mewawancarai dua narasumber terkait sistem pengelolaan dan pengajaran pada masa pandemi sekarang ini, yaitu dengan Bapak Dr. Andes Safrudin selaku Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah 1 Depok dan Bu Ade Siti Salatin, SPD, selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di MTS Muhammadiyah 1 Depok. Berikut adalah hasil laporan wawancara kami. Instrumen yang pertama adalah mengenai karakteristik umum peserta didik. Sekolah MTS Muhammadiyah 1 Depok memiliki 356 siswa yang terdiri dari kelas 7 berjumlah 110 siswa, kelas 8 berjumlah 114 siswa, dan kelas 9 terdiri dari 132 siswa. Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah 1 Depok, Bapak Dr. Andes Safrudin, menerangkan bahwa saat pandemi ini guru kesulitan untuk menilai karakteristik siswa karena pembelajaran yang mengharuskan dilakukan secara daring, sehingga guru hanya menilai siswa dari sisi keterampilan siswa dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Dalam masa pandemi ini, 2 tahun ini, kelas yang sekarang sudah kelas 7 dan 8, nah, kami belum, memang ada kesulitan ya kami untuk menilai karakter anak, karena dalam pembelajaran PJJ ini yang kita lihat hanya kerajinan dan kerajinan saja, tapi karakternya kita tidak bisa lihat ya, apakah anak itu pemalas, apa anak itu yang penurut, patuh, apa semua kita belum bisa ya, belum kelihatan. Yang kita lihat hanya kerajinan mereka mengirim soal-soal mengerjakan, dan itu juga kita belum tahu apakah dia mengerjakan atau orang tuanya atau yang lainnya. Ya itu yang kesulitan kami. Memang dalam PJJ ini yang kita tidak bisa transfer adalah karakter. Kalau pengetahuan kita bisa transfer, tapi karakter yang kita tidak bisa. Selanjutnya, instrumen mengenai struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Struktur organisasi di MTS Muhammadiyah 1 Depok terdiri dari kepala sekolah, lalu di bawahnya ada wakil kepala sekolah yang terbagi menjadi 4 bidang, yaitu wakil bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan, wakil bidang prasarana, dan wakil bidang tata usaha. Kemudian di bawahnya terdapat guru dan staf kependidikan. Dan di bawahnya lagi ada karyawan sekolah. Selanjutnya yaitu instrumen tentang peraturan dan tata tertib sekolah. Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah 1 Depok
Bapak Dr. Andes Safrudin menyebutkan bahwa untuk pandemi sekarang ini belum ada perubahan tata tertib. Namun, ada penambahan peraturan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu siswa yang 3 kali tidak mengerjakan tugas akan dipanggil ke sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kalau tertib sebetulnya sama, kita belum berubah, cuma ada penambahan beda karena di rumah dengan di biasa kita lihat di sekolah. Jadi sekarang tertibnya yang kita lihat itu dalam proses pembelajaran. Mereka yang tidak 3 kali tidak mengerjakan tugas, mereka kita panggil ke sekolah, jadi ngerjakannya di sekolah. Selanjutnya, instrumen mengenai kegiatan seremonial formal di sekolah. Menurut penuturan Bapak Dr. Andes Safrudin, selaku Kepala Sekolah, kegiatan seremonial seperti upacara untuk pandemi sekarang ini ditiadakan. Namun, untuk kegiatan rapat masih tetap berlangsung dan bisa dilakukan secara daring dan juga bisa dilakukan secara tatap muka untuk rapat guru. Selanjutnya yaitu instrumen tentang kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Perbedaan selama masa pandemi saat ini terlihat dari cara mengajar guru yang dilakukan secara daring. Pembelajaran sekarang ini dilakukan secara jarak jauh, menggunakan media seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meeting, dan media daring lainnya. Untuk sekarang ini, sekolah sudah merencanakan akan menjalankan pembelajaran secara luring di sekolah, yaitu dengan sistem shift. Untuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, sementara ini ditiadakan. Untuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, sementara ini ditiadakan di sekolah. Tutur Bapak Safrudin selaku Kepala Sekolah. Ya makanya itu selama ini kan untuk ekskulnya ditiadakan. Selama masih daring gitu. Karena ekskul itu harus tatap muka gitu. Berikutnya yaitu instrumen tentang pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah. Meskipun kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, kegiatan pembiasaan positif tetap dilakukan, yaitu kegiatan murojaah dan sholat duha. Oh iya ada, kita biasanya murojaah. Ya, kita sebelum itu biasanya pagi ada mengaji dulu, dan mereka kalau yang sholat duha itu mereka harus mengirimkan foto ya, bagian kita foto ke wali kelas masing-masing. Selanjutnya kegiatan pembelajaran secara luring atau daring yang dilakukan saat pandemi. Selama masa pandemi, guru-guru di sekolah MTS Muhammadiyah 1 Depok melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan Zoom Meeting. Bu Ade selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia menuturkan sebelum pandemi guru dapat menilai berdasarkan 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun, ketika pembelajaran daring pada masa pandemi ini, guru mengalami kesulitan dalam menilai sikap peserta didik. Kondisi saat ini tidak bisa sepenuhnya merealisasikan atau mengaplikasikan segala sesuatunya gitu ya di kelas. Kalau dulu kan kita kelas itu bisa menilai tiga aspek ya kan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah ini sikap ini menjadi salah satu PR waktu pertama kali kami melakukan pembelajaran daring itu sangat sulit sekali gitu, karena anak-anak pun tidak terkontrol gitu. Bu Ade menuturkan metode pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran daring yaitu ceramah dan pendekatan kepada siswa secara perlahan. Selanjutnya yaitu proses penilaian dilakukan dalam pembelajaran daring. Selama masa pandemi saat ini, penilaian dilakukan melalui penugasan. Namun, Bu Ade menuturkan bahwa guru mencoba meringankan siswa dalam pemberian tugas agar tidak menyulitkan siswa dalam pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu kendala yang ditemui selama pembelajaran daring.
Selama masa pandemi saat ini, memang semua akses ruang dan waktu sangat terbatas, sehingga semua dilakukan dari jarak jauh. Bu Ade menuturkan bahwa kendala terbesar guru yang tidak dapat mengenal anak secara langsung. Kemudian siswa merasa bosan ketika belajar, hanya menatap layar dari rumah. Jadi guru harus kreatif mengubah metode pembelajaran agar siswa tetap semangat dalam belajar. Berikutnya yaitu motivasi siswa dalam pembelajaran daring. Ketika belajar, memang penting adanya motivasi untuk menambah semangat siswa dalam belajar. Bu Ade menuturkan, guru harus banyak memberikan nasihat untuk tetap menanamkan nilai-nilai agama. Tetap menanamkan nilai-nilai bahwa nilai-nilai agama tidak bisa lepas, apalagi dari MTS ya. Di MTS harus kita menerapkan itu gitu, mengingatkan itu. Saya selalu bilang, nah ketika kamu lelah belajar, ingat orang tuamu, ingat apa yang mereka usahakan untukmu. Tentu ya orang tua tuh jadi peranan penting ya gitu. Dan juga bisa melakukan inovasi dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan aplikasi seperti game, tetapi dalam konteks materi pembelajaran, agar siswa tidak jenuh dan tetap meningkatkan kualitas belajarnya. Kualitas belajarnya biasanya saya menggunakan itu tadi, entah saya menggunakan aplikasi game seperti itu ya, karena kalau misalkan cuma materi aja kayaknya agak susah ya. Iya, siswa juga bosan, jenuh. Jadi salah satunya yaitu menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang membuat siswa ini apa ya baru nih gitu, penasaran. Baik, itulah hasil laporan wawancara kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.